Selamat datang di eh, tutorial kali ini. Hari ini kita akan bahas review untuk ujian 3 pengantar optimisasi. Sebelumnya mungkin aku mau pastikan dulu apakah materinya benar ya. Karena aku mungkin ngacunya pakai yang ada di tahun lalu. Buat pengantar optimisasi ini tuh cuma penyelesaian dari masalah yang tak berkendala sama masalah berkendala, metode Lagrange, metode matriks Hessian, dan seterusnya sampai di apa itu constraint problem methods. Kalau aku lihat di PPT itu berarti metode pembatas barrier sama metode penalti. Bener nggak teman-teman? Materi untuk semester ini sama dengan itu atau ada yang berbeda mungkin? Oke, aku asumsikan sama deh ya, Kak. Mungkin boleh dibantu di chat aja nanti kalau memang ada perbedaan atau kalau sama juga boleh dikonfirmasi di chat ya. Oke, mungkin aku akan pakai OneNote buat uh, tutor hari ini. Tutor hari ini di sini aja. Oke, hmm, oke, kita mau lihat dulu untuk materinya. Materinya aku akan gunakan referensi dari PPT-nya Pak Agus ya. PPT Pak Agus yang teman-teman juga bisa akses. Kalau kalau aku mungkin dari Teams aku di tahun lalu, teman-teman juga bisa akses PPT-nya Pak Agus dari SAO di Himatika gitu. Aku akan review sedikit materinya mengacu ke PPT-nya Pak Agus. Jadi di sini kita punya masalah optimisasi. Yang mau kita bahas untuk ujian 3 adalah masalah optimisasi. Ada yang dengan kendala, ada juga yang tanpa kendala. Mungkin harusnya dibalik, yang tanpa kendala dulu, baru yang dengan kendala. Tanpa kendala, dan yang kedua adalah dengan kendala. Gitu. Jadi nanti yang dengan kendala ini sendiri juga bisa dibagi-bagi lagi gitu. Apakah dia permasalahannya linear atau permasalahannya bentuknya nggak linear. Kira-kira kayak gitu. Ini mungkin nanti bisa dibagi lagi. Apakah kendalanya persamaan atau pertaksamaan. Terus apakah dia linear atau tidak linear? Jadi masing-masing bisa linear, bisa linear, bisa non linear juga gitu. Yang ini juga bisa linear, bisa non linear gitu ya. Itu buat materi yang akan kita bahas kali ini secara garis besar. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama dulu. Masalah optimisasi tanpa kendala. Kalau kita bicara tanpa kendala, sebetulnya ini mirip dengan matematika 1A, tapi bedanya adalah variabelnya jadi banyak. Kalau di matematika 1A, di matematika dasar tuh mungkin ada, kita punya fungsi Y sama dengan fx yang didefinisikan misalnya 5x kuadrat dikurang 7x tambah 1. Nah, terus biasanya disuruh tentukan nilai maksimum dari fx untuk x bilangan real, misalnya seperti itu. Jadi, kalau di matematika 1, itu kita gunakan satu variabel doang, X. Kita mau cari nilai maksimum dari fungsi terhadap X. Gitu. Nah, kalau di uh, soal kali ini, yang tanpa kendala, bedanya itu cuma variabelnya ada banyak. Variabelnya nggak cuma satu. Gitu. Kalau di matematika 1, variabelnya satu. Jadi, sebenarnya banyak kemiripan cara yang akan kita gunakan. Mungkin aku lihat sedikit. Kalau kita bekerja di fungsi satu variabel kayak gini, fungsi X doang, yang kita lakukan kalau kita mau mencari maksimum atau minimum adalah kita lakukan turunan pertama, F aksen X. Atau mungkin sebelum kita ngecek turunan, kalau kita mau mencari maksimum atau minimum, nah maka kemungkinannya itu selalu ada tiga. Selalu ada tiga yang menjadi kandidat
nilai maksimum atau minimum. Yang pertama itu yang turunannya 0 ketika turunan fungsinya 0. Gitu ya, ini kita sebut titik ekstrim. Gitu. Kemudian yang kedua adalah titik ujung. Misalnya kalau kita mau cari maksimum atau minimum berdasarkan range tertentu. Oh, dari batas 3 sampai dengan 5. Nah, tentunya titik ujung juga menjadi salah satu kandidat untuk maksimum atau minimum. Dan yang ketiga itu titik singular. Gitu. Atau ini ketika turunan tidak ada. Nah, kita akan gunakan prinsip yang sama ketika kita disuruh mencari untuk masalah optimisasi tanpa kendala. Gitu. Misalnya kita punya Z sama dengan X1 kuadrat tambah 2 X1 X2 ditambah 3 X1 tambah 4 X2 kuadrat dikurang 3 X2 ditambah 4. Misalnya aja kayak gini. Ini aku coba bikin dulu secara asal. Kemudian kita mau cari nilai minimum dari Z untuk X1 dan X2-nya bilangan real. Gitu. Jadi X1, X2-nya itu adalah anggota bilangan real. Sebentar. Ini di sampingnya ada layar Zoom aku harus ini. Nah, kayak gini. Jadi, ini tanpa kendala, karena nggak ada batasan apapun yang membatasi X1, X2. Nah, jadi sama sebetulnya prinsipnya. Prinsipnya ketika kita cari maksimum dan minimum, atau minimum ya, maksimum atau minimum, kita pasti akan berurusan dengan turunan. Nah, tapi kalau di sini dua variabel, ada X1, ada X2. Jadi kalau ada X1 dan X2, kira-kira turunannya seperti apa? Nah, makanya kita kenal yang namanya grad, gitu, gradien. Gradien ini seharusnya sebelumnya pernah belajar di kalkulus purba banyak gitu kalau nggak salah. Atau kalau di matematika tuh, di aktuaria namanya matematika 3 dulu. Sekarang udah banyak perubahan kurikulum, aku kurang hafal. Tapi yang jelas teman-teman seharusnya sudah pernah belajar yang namanya grad. Grad. Nah, kayak gini. Misalkan di sini aku sebut Z sama dengan F X1, X2. Jadi Z ini adalah fungsi dari X1 dan X2 yang didefinisikannya kayak gini. Gitu. Nah, berarti kalau kita mau turunkan fungsi F ini, kita akan gunakan gradnya. Grad dari F. Gitu. Nah, kalau kita bicara gradien, teman-teman harus ingat, gradien itu menghasilkan masih bentuknya adalah suatu vektor. Suatu vektor yaitu apa? Grad dari F, dalam hal ini kalau F-nya ini, kita turunkan terhadap X1, kemudian suku keduanya kita turunkan terhadap X2. Sini jadi 2X1 tambah 2X2 tambah 3, koma. Kalau turunkan terhadap X2 jadi 2X1 ditambah 8X2 dikurang 3. Nah, kayak gini. Ini adalah gradnya. Jadi, konsepnya sama. Kita akan cari turunan. Kemudian kalau titik ekstrim ini kapan sih? Titik ekstrim ini ketika turunannya 0. Gitu. Nah, sekarang kita bicaranya itu grad. Kalau kita bicaranya grad, berarti sama juga sebetulnya. Kita mau cari kondisi ketika gradnya ini 0. Gitu. Jadi, sesimpel kalau kita mau mencari titik ekstrim itu adalah kita buka di sini dia harus jadi 0, nolnya secara vektor tentunya. Karena ini sebuah vektor, berarti dia harus 0 vektor. Artinya, kalau ini kita mau, jika ingin mencari titik stasioner, titik stasioner itu kalau di 2 dimensi bisa titik ekstrim, bisa juga titik plana berarti. Di sini, kalau kita mau cari titik stasionernya, berarti disamakan itu dengan 0. Grad F itu harus sama dengan vektor 0. Dalam hal ini dua variabel ya. 0,0. Artinya 2X1 tambah 2X2 tambah 3 harus sama dengan 0. Terus 2X1 tambah 8X2 dikurang 3 itu harus sama dengan 0 juga. Nah, ini teman-teman bisa selesaikan pakai eliminasi, substitusi, atau pakai matriks juga nggak masalah. Yang teman-teman nyaman aja. Di sini aku langsung kurangkan aja persamaan 2, aku kurangkan dengan persamaan 1. Hasilnya adalah 6X2 sama dengan 6.
berarti X2-nya itu 1. Lalu dengan cara yang sama kita akan dapat X1-nya itu adalah minus 5/2. Nah, rupanya ada satu solusi titik yang bikin keduanya 0. Dalam hal-hal lain mungkin solusi titiknya bisa lebih dari 1. Di sini kebetulan cuma ada 1. Jadi min 5/2,1. Benar ya? Ya, min 5/2,1. Ini adalah salah satu titik stasioner. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ditanya, apakah ini menjadi nilai minimum global? Nah, di sini kita harus cek lagi. Kita harus ngecek lagi seperti halnya ketika kita kerjakan di satu variabel. Di satu variabel kan kalau teman-teman masih ingat, ini teman-teman turunkan dulu. Teman-teman turunkan, teman-teman hitung sama dengan 0, X-nya berapa. Setelah teman-teman hitung X-nya sama X-nya berapa, udah ditemukan, nah itu belum tentu jadi titik minimum. Bisa jadi itu titik maksimum. Titik ekstrim ini kan bisa minimum, bisa maksimum. Kita harus berhati-hati. Gimana cara kita tahu dia itu minimum atau maksimum? Biasanya kalau kita mau ngecek di sini, ujinya adalah pakai turunan kedua. Gitu. Nah, kalau di satu variabel, kita cara ngujinya adalah pakai turunan kedua. Gitu. Kita pakai F aksen-aksen. Gitu. Kita cek cekung ke atas atau cekung ke bawah. Kalau turunan keduanya itu positif, berarti ini suatu titik minimum. Gitu, dalam artian nanti gradiennya akan bertambah besar. Kalau F aksen-aksennya lebih besar dari sama dengan 0, berarti di kita ekspektasikan turunannya akan membesar seiring naiknya X. Artinya nantinya jadi positif, berarti nanti akan ke atas. Oh, berarti di sini ini adalah titik minimum. Gitu, ini berarti minimum. Sementara kalau F aksen-aksen X-nya lebih kecil sama dengan 0, berarti dia max. Kalau nggak ada sama dengannya minimum absolut, maksimum absolut. Gitu. Jadi kita cek keturunan keduanya. Di sini juga gitu. Kalau kita mau tahu ini itu apakah menunjukkan suatu minimum lokal atau maksimum lokal? Ingat ya, titik ekstrim ini bisa jadi minimum, bisa jadi maksimum. Dan kalau di sini, kalau di dua variabel, titik stasioner itu bisa jadi titik plana. Titik plana dalam artian bukan maksimum, bukan minimum. Di ini juga sih, di ketika fungsi yang turunannya 0, contohnya Y sama dengan X pangkat 3. Tuh, kalau teman-teman lihat grafiknya, di sini juga dia stasioner aja. Dia bukan maksimum ataupun minimum. Gitu, dia jadi di sini yang namanya titik stasioner itu harus dicek lagi. Gitu, harus dicek lagi apakah dia maksimum atau minimum atau bukan keduanya. Gitu. Nah, di sini kita bisa cek. Nah, kalau di sini gimana cara kita melakukan turunan keduanya? Misalkan kita punya fungsi yang dua variabel. Nah, itulah kenapa dikenalkan yang namanya matriks Hessian. Gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin biasanya, oh ini diikutin aja oh ini caranya kita bikin matriks Hessian gitu. Cuma sebetulnya matriks Hessian itu adalah sejenis turunan kedua. Gitu, teman-teman bisa anggap itu mirip turunan kedua. Turunan kedua tapi untuk fungsi yang banyak variabel gitu. Jadi kalau teman-teman ingat matriks Hessian itu, kita turunkan dua kali fungsi f-nya. Dan ini berarti kalau kita bikin matriks, di sini do F, do F per do X1 kuadrat. Di sini do kuadrat F per do X2 kuadrat. Sementara kalau yang di sini dan di sini ya dibolak-balik seharusnya sama. Per do X1, do X2. Di sini berarti do X2, do X1. Gitu. Jadi ini matriks Hessian. Jadi kalau kita turunkan dua kali, karena variabelnya ada banyak, misalkan di sini dua variabel gitu. Berarti kita bisa turunkan terhadap yang variabel pertama, lalu variabel pertama lagi. Bisa juga variabel kedua, terus kedua lagi. Bisa juga pertama, lalu kedua, atau kedua, lalu pertama. Gitu. Jadi matriks Hessian ini sebetulnya turunan kedua. Gitu. Nanti kalau ada tiga variabel, matriks Hessiannya jadi 3 kali 3. Gitu. Bisa yang pertama dua kali, kedua dua kali, ketiga dua kali. Atau 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 1. Gitu. Jadi matriks Hessian ini pasti bentuknya matriks persegi dan ukurannya itu tergantung dari jumlahnya variabel. Kalau variabelnya ada dua, matriks Hessiannya pasti 2 kali 2. Gitu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kalau misalkan di sini kita punya fungsi kayak gini. Nah, berarti matriks Hessian itu kayak gimana? Matriks Hessiannya kita bisa
Coba lihat dulu, turunkan terhadap X1 dua kali. Kalau turunkan terhadap X1 dua kali, aku tulis di sini ya. Si Hessiannya berarti turunkan terhadap X1 dua kali itu, ini turunan pertamanya tadi terhadap X1, berarti turunan keduanya ini turunkan lagi terhadap X1. Rupanya cuma dua di sini. Gitu. Nah, terus buat yang turunan dua kali terhadap X2 dulu ya, kayaknya lebih mudah di sini. Ini diturunkan terhadap X2 berarti. Yang ini berarti 8. 8. Terus sisanya kalau di sini turunkan terhadap X1, lalu turunkan terhadap X2 berarti jadi 2. Jadi 2. Di sini turunkan terhadap X2, udah diturunkan terhadap X1. Ini habis, ini jadi 2. Gitu. Nah, ini dia. Ini adalah matriks Hessian kita. Nah, sekarang gimana taunya? Gimana aku taunya dia itu apakah suatu titik minimum atau bukan? Misalkan tujuan kita mau cari nilai minimum. Pada prakteknya sebenarnya bisa juga dipakai buat maksimum. Cuma mungkin yang umum, yang default, bisa dianggap kayak defaultnya itu adalah teman-teman cari dulu buat yang minimum. Gitu. Nah, kalau yang minimum, teman-teman harus lihat bahwa matriksnya itu semi definite positif. Gitu. Kalau matriksnya ini semi definite positif, artinya titik yang teman-teman sedang uji itu memanglah titik minimum. Dalam hal ini, oh ya, ini di sini mungkin kelihatannya angka semua ya, konstanta semua. Tapi sebenarnya prakteknya itu di sini tuh masih ada X-nya gitu, masih ada X1, masih ada X2, masih masih mengandung variabel. Masih mengandung variabel, cuma karena contoh aku di sini ordo 2, dalam artian setelah diturunkan dua kali, variabelnya hilang, nggak keluar. Kalau variabelnya masih ada pangkat 3, pangkat 4, atau ordeng lebih tinggi, atau bentuk fungsi transenden, itu di sini masih ada variabelnya. Gitu, di sini masih ada variabelnya, dan nanti baru teman-teman harus cek dimasukin titik yang terkait. Kayak tadi aku ngeceknya di ini, min 5,1. Harusnya jadi teman-teman dari setelah dapat Hessiannya, teman-teman masukin dulu nih titiknya ke situ. Teman-teman masukin, misalkan X1-nya min 5, X2-nya 1. Min 5 per 2 tadi ya. Min 5 per 2, X2-nya 1. Teman-teman masukin ke sini, dapatnya berapa? Gitu. Nah, setelah itu, teman-teman dapat sebuah matriks. 2 kali 2 dalam hal ini, yang isinya konstanta semua. Nah, sekarang teman-teman lihat. Kalau matriksnya ini semi-definite positif, artinya titik yang tadi itu seenggaknya minimum lokal. Seenggaknya minimum lokal. Kalau dia semi-definite negatif, artinya matriks ini titik yang sedang diuji itu adalah sebuah titik maksimum. Gitu. Kalau tidak semi-definite positif ataupun semi-definite negatif, artinya ini titik suatu titik stasioner biasa, bukan maksimum ataupun minimum. Bisa dianggap titik pelana, gitu, titik pelana. Oke, jadi di sini karena dia semi-definite positif, artinya benar. Titik ini adalah titik minimum. Minimum lokal. Lokal ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia global? Nah, sekarang kita lihat. Kebetulan di sini batasannya cuma X1, X2 bilangan real. Dan Z ini terdefinisi untuk semua bilangan real. Gitu. Jadi, basically kalau mau cek titik ujung, cek titik ujung itu kita cuma perlu lihat ketika X1-nya menuju Tahingga atau X2-nya menuju Tahingga. Kalau X1-nya menuju Tahingga, oh di kuadrat positif, positif, ini pasti sangat besar. Pasti sangat besar. Jadi karena kita maunya nyari minimum, titik ujungnya entah di mana itu nggak mungkin jadi titik minimum. Dia nanti pada menuju Tahingga dia akan naik terus. Sementara kalau X2-nya menuju Tahingga, nih di sini ada minus, cuma ordenya yang kuadrat lebih besar. Gitu. Nah, jadi kalau ke Tahingga fungsi ini pasti naik. Gitu, fungsinya pasti naik. Jadi titik ujung nih ya anggap aja nggak ada. Dan memang biasanya nggak diperiksa juga. Gitu. Jadi kita cuma lihat di sini, oke, dan kita cuma nemu satu titik. Kalau teman-teman nemu banyak titik, teman-teman salah satu cara termudahnya adalah teman-teman substitusi setiap titik. Teman-teman cek, jadi pastikan dulu dia itu nilai minimum lokal, kayak tadi pakai Hessian. Setelah teman-teman tahu dia itu minimum lokal, oh ini suatu minimum lokal, maka teman-teman masukin ke fungsi aslinya. Kalau ada lebih dari satu titik gitu untuk tahu yang mana yang minimum global. Karena definisinya minimum global itu apa? Yang paling rendah di antara semua titik-titik yang ada. Gitu. Jadi karena di sini cuma ada satu titik, dia minimum lokal dan kita nggak punya titik ujung karena batasannya bilangan real. Di sini nggak ada titik singular juga karena untuk setiap x turunannya terdefinisi.
Turunan yang nggak ada itu ketika, oh ini kurang hilang satu. Turunan yang nggak ada itu misalnya karena kena pembagian nol, karena ada akar yang negatif gitu, itu kan turunannya nggak ada, tidak terdefinisi gitu. Atau titik yang putus kayak mutlak, mutlak X itu pendefinisiannya berbeda sebelum nol sama setelah nol, itu kan jadi titik singular. Nah kalau di sini kan fungsi kita mulus, turunannya terdefinisi di mana-mana, akibatnya eh, nggak ada titik singular, titik ujung nggak ada juga. Nah, artinya titik minimum lokal kita ini adalah titik minimum global. Nah, jadi kayak gitu sebetulnya. Ketika teman-teman diberikan masalah yang tanpa kendala, masalah optimisasi yang tanpa kendala, teman-teman lakukan mirip seperti teman-teman melakukannya di matematika satu, nyari maksimum minimum dari suatu fungsi. Tapi kali ini banyak variabel. Bedanya gitu doang. Jadi kalau turunan teman-teman ubah jadi gradien modifikasinya, turunan kedua teman-teman modifikasi jadi Hessian. Gitu. Jadi buat soal yang ini kita menemukan bahwa titik minimum lokalnya ada maksimum minimum globalnya ada di min 5/2,1. Berapa nilainya? Teman-teman tinggal masukin ke sini. Gitu, teman-teman tinggal masukin ke sini x satunya min 5/2. Mungkin kalau aku mau ngecek, aku ambil kalkulator dulu. Jadi teman-teman tinggal masukin aja. Setelah teman-teman masukin, dapatlah itu nilai minimumnya. Berada di titik yang ini. Gitu aja. Itu buat masalah optimisasi kalau tanpa kendala. Ada yang mau ditanya dari teman-teman? Ambil aku hitung ini ya. Min 5/2 kuadrat. Oh ya, yang tadi minta tolong konfirmasinya benar nggak? Materinya cuma ini aja. Masalah optimisasi yang tanpa kendala dan dengan kendala, kendalanya itu bisa persamaan, bisa pertasamaan. Nanti ya metode-metodenya pembatas, barrier, penalti, gitu. Apakah benar atau ada perbedaan? Sorry, sebentar aku ngecek dulu yang ini. Min 5/2 di kuadrat, ditambah 2 dikali min 5/2, dikali 1 ya tadi. Iya, 1. Enggak, langsung aja. Ditambah 15/2 ditambah 4 dikurang 3 ditambah 4 lagi. Oke, min 5/4. Jadi rupanya di sini dan nilainya adalah min 5/4. Kayak gitu. Oke, ini buat masalah optimisasi tanpa kendala. Nanti kalau ada yang mau tanya, bisa di personal chat nggak apa-apa. Di eh, buka mic langsung juga nggak apa-apa. Oke, aku lanjut sekarang. Materinya bener Kak, cuma yang algoritma Newton masih antara masuk apa enggak. Oh, jadi rupanya materinya nggak terlalu jelas ya. Oke, ini agak unik karena materinya nggak terlalu jelas. Aku pikir dosennya udah memperjelas kayak ngasih detailnya. Oke, jadi metode Newton belum terlalu jelas. Oke, mungkin aku akan fokuskan titik beratkan ke yang lain-lain dulu. Gitu. Jadi ini kalau tanpa kendala teman-teman lakukan aja kayak gini. Mirip kayak nyari di satu variabel. Ingat-ingatnya itu aja. Kalau teman-teman misalkan, oh ini sesuatu yang baru, coba ingat-ingat ke sesuatu yang lama. Mungkin bisa bantu teman-teman buat memahami gitu. Oke, sekarang kita masuk ke masalah optimisasi yang pakai kendala. Nah, buat masalah optimisasi yang pakai kendala ini, sebenarnya aku suka dengan sebuah bagan. Jadi teman di angkatanku ada yang cukup rapi, luar biasa, inisialnya T, TS gitu. Nah, temanku ini pernah bikin suatu rangkuman untuk yang dengan kendala gitu. Jadi mungkin aku mengutip dari temanku ini, kayak kredit saja sih sebenarnya. Jadi dia bikin sejenis rangkuman untuk masalah optimisasi yang dengan kendala. Jadi masalah optimisasi yang dengan kendala di sini masalah optimisasi dengan kendala. Itu bisa dibagi apakah kendalanya linear atau enggak. Terus bentuknya itu kendalanya itu persamaan atau pertasamaan. Sorry, masalah optimisasinya itu linear atau enggak. Terus kendalanya itu bentuknya persamaan atau pertasamaan. Gitu. Jadi kita bisa bikin semacam tabel. Kita bisa bikin semacam tabel.
Gini, sebenarnya mungkin ini nggak diajarkan di kelas, cuma menurut aku ini oke buat pemahaman, jadi aku akan bikin tabel gitu. Zoom lebih kecil aja. Aku zoom lebih kecil, nah kira-kira kayak gini. Oke, jadi masalah optimisasinya itu bisa yang linear, bisa juga yang, oke aku bikin agak besar kali ya ke bawah. Mungkin beberapa hal aku mau coret-coret di dalam. Bisa juga yang tidak linear. Gitu, masalah optimisasinya bisa linear dan tidak linear. Sementara untuk kendalanya itu bisa dalam bentuk persamaan, bisa juga dalam bentuk pertidaksamaan. Ya, kalau yang ini penjelasannya ya tentang masalah optimisasinya, kalau kendalanya itu persamaan, ya tentunya batasannya ini harus sama dengan apa. Gitu. Contohnya misalkan lah ya, kita ambil contoh yang mirip-mirip. Di sini misalkan kasusnya adalah aku punya fx sama dengan x1 kuadrat tambah x1 tambah x2 kuadrat tambah x2. Ya, misalnya aja kayak gini. Aku coba bikin agak sederhana. Terus dengan kendala x1 tambah x2 sama dengan 3. Eh, misalkan nih minimum fx. Bisa juga maksimum. Kita mau memaksimumkan fx, tapi di sini aku kasih contohnya meminimumkan fx. Kita mau meminimumkan fx dengan kendalanya x1 tambah x2 sama dengan 3. Sorry, di sini linear. Kalau linear, well, kalau yang linear ini sebenarnya mirip ke kayak yang sebelum ujian. Sebelum materi ujian 3 gitu. Kalau di materi sebelum ujian 3 teman-teman eh, ada pernah, sebentar aku cek dulu, di bagian metode simplex gitu kalau nggak salah. Ya, di metode simplex atau yang teman-teman bikin optimisasi masalah dual gitu. Jadi, kalau yang linear itu sebetulnya teman-teman bisa lakukan dengan cara yang itu gitu. Nah, contohnya kalau yang kendalanya persamaan atau tidak linear dan tidak linear, ntar aku taruh di bawah aja kalau gitu. Gimana cara nge-copy ini ya? Sebentar. Sini. Ups. Oke. Hmm, nah ya, kira-kira kayak gini. Jadi, ini contohnya adalah kalau kita punya kendalanya sebuah persamaan, tapi dia nggak linear, misalnya x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan 3. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan di sini? Nah, kalau dia punya kayak gitu, sebentar ya, aku sambil buka catatan punya temanku ini sebenarnya. eh kita harus bikin fungsi Lagrange. Ya, kita akan gunakan pengali Lagrange. Jadi, kita pertama yang harus dilakukan adalah bentuk, ini in general ya. In general untuk semua kasus adalah bentuk dulu menjadi masalah meminimumkan. Jadi soalnya kan bisa memaksimumkan, bisa meminimumkan. Nah, apapun tuh kalau udah minimum ya udah, contohnya yang itu ya udah biarin aja dia minimum. Setelah itu kita akan konstruksi suatu fungsi Lagrange. Lagrangiannya itu apa? Lagrangiannya itu adalah fungsi kita fx ini, tapi dikurangin dengan fungsi kendalanya yang, jadi gini, kita harus konstruksi dulu, mungkin sebelum yang ini ya. Sebelum yang ini, kedua, buat persamaan kendala menjadi sama dengan nol. Gitu. Jadi teman-teman bisa pindahkan persamaan kendalanya entah semuanya ke ruas kiri atau entah semuanya ke ruas kanan. Yang jelas uh, fungsi kendala kita harus dibuat jadi sama dengan nol. Tergantung ada berapa banyak fungsi kendala. Kalau di sini cuma satu fungsi kendala, berarti kita bisa bikin dalam hal ini x1 kuadrat tambah x2 kuadrat kurang 3 sama dengan nol.
gitu. Nah, setelah kita bikin sama dengan 0, yang ketiga baru, wah ini kayaknya nanti yang di atas kurang nih, tempatnya terlalu kecil. Yang ketiga itu adalah kita bikin Lagrangian. Definisikan Lagrangian. Nah, Lagrangian itu apa? Lagrangian itu adalah fungsi kita, fungsi kita yang asal, dikurangin atau ditambah, sebetulnya nggak masalah. Tergantung teman-teman biasanya pakainya apa, dikurang atau ditambah. Kalau di sini aku lihat di catatan pakai dikurang, tapi kalau teman-teman mau pakai ditambah juga nggak masalah. Ya sebenarnya yang lebih utama ngikutin aja sih di kelas pakainya seperti apa. Karena kalau teman-teman ingat dia itu suatu konstanta doang nanti di sini sama dengan fx di sebenarnya plus minus lah ya, lambda dikalikan dengan hx. Apa itu hx? Hx itu adalah ini fungsi kendala kita. Buat persamaan kendala menjadi, mungkin biar nggak ambigu aku tulis di sini. Buat persamaan kendala menjadi hx sama dengan 0. Gitu. Nah, jadi hmm, Lagrangian kita adalah fx plus minus lambda dikali hx. Ini mirip dengan Lagrangian yang teman-teman pakai di matematika 2. Gitu. Cuma bedanya sekarang variabelnya ada banyak lagi-lagi gitu. Jadi konsepnya Lagrangian yang teman-teman pakai di sini sama dengan yang ada di matematika 2. Jadi kalau teman-teman masih ingat yang di matematika 2 bisa diadopsi lagi idenya. Gitu. Itu bagus. Jadi memang kalau bisa dari satu mata kuliah ke mata kuliah lain jangan sampai lupa. Gitu. Karena itu cukup berguna gitu. Cukup berguna. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita cari trik stasioner. Yang keempat di sini cari titik stasioner. Oh iya, yang tadi ini plus minus ini sebenarnya nggak masalah karena ada lambdanya di sini. Kalau teman-teman pilih minus, nanti lambdanya 5. Sama aja ketika teman-teman pilih pakai plus, lambdanya itu minus 5. Gitu, minusnya diserap ke lambda atau minusnya nggak diserap ke lambda. Resikonya kalau nggak diserap ke lambda, ketika teman-teman dapat lambdanya itu negatif, sebenarnya itu lambdanya sebenarnya positif. Gitu. Bisa teman-teman pakai plus aja untuk suatu lambda positif, plus 5 misalnya. Tapi kalau teman-teman pakai minus, ketemu lambdanya minus 5 gitu misalnya. Jadi nggak masalah, bisa pakai plus, bisa pakai minus. Gitu. Nah, sekarang berarti kita akan cari titik stasioner dengan cara menurunkan fungsi Lagrangian terhadap seluruh variabel yang terkait. Gitu. Kita turunkan, kita cari gradnya. Gradnya ini harus katanya sama dengan vektor 0. Gitu. Lagi-lagi ya, titik stasioner itu kita punya persamaan Lagrangian itu harus vektor 0. Turunannya harus 0. Gitu. Turunan harus 0 ini standar sering dipakai kalau mau mencari titik stasioner. Sementara masih teman-teman ingat juga, di sini ada kendala juga bahwa HX-nya harus sama dengan 0. Sebetulnya HX sama dengan 0 itu ketika teman-teman turunkan si Lagrangiannya terhadap lambda, di sini ya terhadap variabel X-nya aja ya, variabel X yang terkait. Kalau ada X1, X2, kita sebut X vektor aja di sini. X vektor, X vektor. Gitu. Nah, jadi diturunkannya terhadap X vektor. Kalau ada X1, X2 berarti grad seakan-akan ada X1, X2. Gitu. Di sini teman-teman set dia harus sama dengan 0 vektor dan dengan kendalanya juga harus sama dengan 0. Sebetulnya kendalanya sama dengan 0 ini setara juga dengan kalau teman-teman lihat turunannya si Lagrangian terhadap lambda sama dengan 0. Gitu. Karena kalau Lagrangian yang diturunkan terhadap lambda, yang depan nggak ada lambda, hilang. Yang belakang kalau diturunkan terhadap lambda, ini hilang, sisa hx-nya sama dengan 0. Gitu. Jadi sebenarnya ini sama juga dengan yang ini aja. Gitu. Setelah teman-teman dapat titik stasionernya, ya udah mirip ke kayak yang tanpa kendala tadi. Gitu. Kayak yang tanpa kendala, aku ambil contoh ya di sini mungkin aku kerjakan. Kalau yang ini aku taruh di bawahnya aja deh. Kita punya masalah fx sama dengan x1 kuadrat tambah x1 tambah x2 kuadrat tambah x2
Terus kita mau dengan kendala X1 kuadrat tambah X2 kuadrat harus sama dengan 3. Gitu ya, X1 kuadrat, iya. Nah, jadi pertama kita bentuk dulu kendalanya jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dikurang 3 harus sama dengan 0. Sekarang kita bisa definisikan suatu Lagrangian. Suatu Lagrangian di sini. Lagrangiannya itu berarti X1 kuadrat tambah X1 tambah X2 kuadrat tambah X2 dikurang lambda dikali X1 kuadrat tambah X2 kuadrat kurang 3. Gitu. Ini fungsi Lagrangian kita. Setelah kita dapat fungsi Lagrangiannya, kita turunkan Lagrangian kita, gradien dari Lagrangiannya terhadap X. Itu berarti jadi, pertama turunkan dulu terhadap X1, jadinya 2 min 2 lambda X1. Benar ya? 2 min 2 lambda X1. Ini harus, bener kan X1-nya udah plus 1, koma. Turunkan terhadap X2. 2 min 2 lambda X2 plus 1. Ini katanya harus sama dengan vektor 0. Gitu, artinya kita punya 2 min 2 lambda X1 plus 1 sama dengan 0. Dan 2 min 2 lambda X2 plus 1 sama dengan 0. Sementara ada juga persamaan yang ketiga, yaitu yang kendala tadi. Kendala tadi yaitu X1 kuadrat plus X2 kuadrat min 3 sama dengan 0. Gitu. Atau ya bisa juga teman-teman dapat ini dari teman-teman turunkan Lagrangiannya tapi terhadap lambda. Yang ini habis semua, diturunkan terhadap lambda dapatnya min X1 kuadrat tambah X2 kuadrat min 3 sama dengan 0. Atau setara ya, yang ini 0. Jadi teman-teman punya 3 persamaan nih. Teman-teman punya 3 variabel, X1, X2, dan lambda. Seharusnya kita bisa selesaikan. Selesaikan untuk dari sini nanti dapat X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya, X3, lambda, sorry. Lambdanya berapa. Gitu. Ini untuk cara Lagrangian. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nanti dari sini teman-teman bisa nemu nih suatu titik stasioner. Lagi-lagi yang namanya titik stasioner itu belum tentu minimum. Teman-teman harus cross-check pakai cara yang tadi juga. Turunan kedua. Teman-teman lihat turunan keduanya apakah semi-definite positif atau enggak. Kalau semi-definite positif, dia berarti suatu nilai minimum. Kalau tidak semi-definite positif, dia berarti bukan suatu nilai minimum. Gitu. Itu kalau misalkan kita udah tahu tadi objektifnya adalah meminimumkan. Gitu. Ini buat menyelesaikan kendala yang berupa persamaan tak linear. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Sekarang kalau kita punya kendala yang bentuknya adalah pertidaksamaan tapi linear. Gitu. Kendala yang bentuknya pertidaksamaan tapi linear. Nah, di sini kalau nggak salah udah biasa kita pakai kendalanya itu bentuknya kayak gini. A dikali X vektor lebih besar sama dengan B. Dan teman-teman selalu bisa buat jadi kayak gini. Jadi artinya mungkin kalau teman-teman perlu menstandarkan, teman-teman perlu mencari A dan B-nya, semuanya diubah dulu. Bentuk pertidaksamaannya itu menjadi lebih besar sama dengan gitu. Ini teman-teman misalkan kalau punyanya X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 0. Misalnya kayak gitu, teman-teman tinggal ubah aja. Jadi min X1 min X2 lebih besar sama dengan 0. Gitu. Jadi nanti semua persamaan kendala, kalau persamaan kendalanya ada lebih dari satu, selalu bisa dibuat jadi lebih besar sama dengan. Gitu ya. Nah, jadi patokannya ini dulu. Patokannya adalah teman-teman bikin persamaan kendalanya kayak gitu. Terus, jadi dengan bikin persamaan kendala kayak gini, teman-teman bisa tahu nanti A-nya apa, B-nya apa. Gitu ya. Setelah itu, kita harus cari suatu vektor untuk ruang 0.
gitu. Vektor untuk ruang nol di sini kalau aku mengacu catatan dia pakai lambangnya itu Z. Z itu adalah ruang nol untuk matriks A. Ruang nol untuk matriks A ini apa? Ini sebenarnya pernah dibahas di lagi-lagi apa namanya? Matriks dan ruang vektor tuh uh, aljabar linear elementer kalau nggak salah. Aljabar linear elementer. Teman-teman pernah membahas tentang ruang nol. Ruang nol ini pada konsepnya sebenarnya kita mau cari A ini kita harus kalikan suatu vektor supaya hasilnya nol. Nah, vektornya ini berapa? Gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi, kita cari suatu Z, yaitu ruang nol untuk matriks A. Setelah itu apa? Nah, setelah itu kita harus lihat persamaan kayak gini. Kita punya persamaan gradien dari F itu sama dengan mana tadi catatannya A transpos dikali dengan lambda atau Z transpos dikalikan dengan gradien F itu sama dengan nol. Nah, kayak gini. Jadi, kalau kita punya persamaan fx-nya, persamaan fx-nya ada dengan objektif meminimumkan fx. Nah, jadi uh, di sini lambdanya itu apa? Lambdanya itu adalah tanda indikator. Indikator untuk sebentar, mana ya? Untuk menunjukkan dia itu kendala aktif atau enggak aktif. Mana ya? Tunggu. Hmm, hmm, hmm. Sebentar. Lambdanya ini adalah hmm, transpos kali lambda. Sebentar, aku buka juga catatannya dari Pak Agus Yodi. Kalau untuk lambdanya ini di mana ya? Oh, sama ya. Lambdanya ini konsepnya itu adalah suatu pengali Lagrange. Suatu pengali Lagrange, jadi hmm, tunggu sebentar. Lambdanya ini tuh suatu pengali Lagrange yang nilainya 0 jika kendalanya tidak aktif atau nggak 0 kalau kendalanya aktif gitu. Oke, jadi tunggu aku lihat dulu ya. Di PPT-nya Pak Agus Yodi. Oke, jadi di sini kita bentuk dulu. Kalau untuk sebetulnya teman-teman bisa langsung pakai ke yang ini. Z transpose dikali gradien F-nya itu sama dengan 0. Tapi esensialnya itu ada di sini. Jadi aku sedang lihat dulu buat lambdanya ini. Nah, terkait lambdanya ini punya indikator. Lambdanya ini punya indikator lambda ke I. Nah, jadi lambdanya ada sendiri-sendiri. Mana ya? Lambda ke I. Jika ini, sebentar kita bahas dulu, kita ambil contoh dari PPT-nya Pak Agus. Mungkin aku ambil contohnya ya. Nah ini dia. Nah ini aku ambil dulu. Ada soal dari contoh PPT-nya Pak Agus. Di sini ada, kita mau meminimumkan yang kayak gini. Kita mau minimumkan X1 kuadrat dikurang 2x1 ditambah x2 kuadrat dikurang x3 kuadrat ditambah 4x3. Nah, dengan kendalanya itu x1 dikurang x2 tambah 2x3 sama dengan 2. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan di sini adalah hmm, oh ini kendalanya persamaan, sorry.
Kendalanya ini masih yang bentuknya persamaan. Kalau yang pertidaksamaan tuh mana ya? Aku ambil contohnya dulu. Kendala yang pertidaksamaan. Oke, di sini. Ini contohnya ya. Oke, aku ambil nih. Ini yang persamaan. Sorry. Nah, di sini eh kita diminta meminimumkan suatu fungsi yaitu x1 kuadrat per 2 tambah x2 kuadrat per 2. Nah, kendalanya itu adalah x1 tambah 2x2 lebih besar sama dengan 2. X1 dikurang X2 lebih besar sama dengan min 1 dan min X1 lebih besar sama dengan min 3. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, teman-teman bisa bangun dulu matriks A-nya dan nilai B-nya. Kalau dari kendala yang ada di sini, teman-teman bisa susun jadi 1, 2, 1, min 1, 0, dikali X1, X2, ini sama dengan 2, min 1, 3. Nah, kalau teman-teman perhatikan, 3, sorry, ini bukan sama dengan, lebih besar sama dengan. Gini ya, jadi teman-teman, kalau diperhatikan baik-baik, ini bisa disusun jadi kayak gini. Yang mana kalau kita mengacu ke bentuk ini, A vektor X lebih besar sama dengan B, berarti kita tahu yang jadi A-nya itu yang ini. Yang ini yang jadi A-nya. Sementara yang ini jadi B-nya. Vektor B. Matriks A dan vektor B. Oke, itu dulu. Kemudian, selanjutnya yang kita lakukan adalah hmm, di sini kita lihat dulu suatu matriks nol untuk ruang A. Suatu matriks nol untuk A berarti kita mau lakukan A dikali Z. A dikali Z itu sama dengan nol. Atau dalam artian berarti 1, 2, 1, min 1, 0. Kita kalikan dengan sesuatu di sini. Kita sebut misalnya apa ya? Notasi yang belum. Z1, Z2 aja deh. Z1, Z2 kita mau sama dengan nol. Artinya apa? Z1 tambah 2Z2 sama dengan nol. Z1 kurang Z2 sama dengan nol. Min Z1 sama dengan nol. Oh, sebentar. Sorry. Hmm, mm, mm. Di sini kita lihat untuk yang ini dengan kendala ini matriks basis ruang nolnya itu adalah hmm, tunggu sebentar. Hmm, Syarat perlu orde pertama untuk persamaan mengakibatkan set dikali ini nol. Sebentar aku lihat dulu di persamaan. Oh, jadi pertama kita cari tahu dulu yang mana yang menjadi kendala aktif dan yang mana yang tidak aktif gitu. Kalau kita mengacu ke, aku pakai bahan ajarnya Pak Agus Yodi ya. Di sini, oke, jadi kalau mengacu ke situ, begitu kita dapat soal seperti ini, biasanya kita plot dulu. Kita plot dulu atau biasanya jadi bagian pertama di soal. Bagian pertama di soal itu seringkali diminta plot. Plot suatu persamaan untuk menggambarkan uh, ke- fung- permasalahan kita gitu. Jadi di sini kita lihat dulu untuk kendalanya. Untuk kendalanya misalkan X1 itu sumbu horizontal, X2 itu sumbu vertikal. X1 itu sumbu horizontal, X2 itu sumbu vertikal.
Nah, di sini kita gambar satu persatu. Min X1 lebih besar sama dengan min 3. Itu berarti setara dengan ada suatu garis di 3. Karena ini setara dengan X1 lebih kecil sama dengan 3. Berarti di sini ada 3 di X1. Kita tarik garis seperti ini. Nah, berarti bagian yang menjadi daerah visible-nya itu ada di sebelah kirinya. Karena X1 lebih kecil dari 3. Nah, kemudian X1 kurang X2 lebih besar sama dengan min 1. Berarti kalau di X1-nya 0, X2-nya lebih kecil dari 1. Misalkan kita punya 1 di sini. Kalau di X2-nya 0, X1-nya lebih besar dari min 1. X2-nya 0, X1-nya lebih besar dari min 1. Oh, di sebelah sini. Berarti kurang lebih kayak gini bentuk garisnya. Gradien 1 ya harusnya nih. Gradien 1. Dan kemudian solusi visible-nya itu ke arah sini. Ke arah sini ya. Oke, jadi nanti irisannya yang ini ke sini, ini ke bawah. Kurang lebih harusnya yang di bagian sini. Kemudian dari yang ini, kendala pertama, X1 tambah 2X2 lebih besar sama dengan 2. Kalau dimasukin X1-nya 0, berarti X2-nya lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1, oh ke atas. Kalau dimasukin X2-nya 0, X1-nya lebih besar dari 2. 2 ada di sini, misalnya ya. 2. Oke, berarti bisa digambar kira-kira kayak gini. Arahnya itu ke atas. Oke, berarti daerah visible kita yang ini. Daerah yang memenuhi kendala kita itu ada di sini. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita mau meminimumkan ini. Meminimumkan si fx-nya. Fx-nya itu x1 kuadrat per 2 tambah x2 kuadrat per 2. Nah, kalau kita lihat berarti ini tuh setara dengan kita mau mencari ini x1 kuadrat per 2 tambah x2 kuadrat per 2. Nah, di sini tuh berarti kita mau cari, ini bisa tulis x1 kuadrat tambah x2 kuadrat per 2. Atau setengah dikali x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Nah, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ini adalah jarak ke pusat. Jadi kalau misalkan suatu titik ke pusat, jarak untuk Pitagorasnya kan akar dari x1 kuadrat sama x2 kuadratnya. Nah, jadi di sini tuh kita seakan-akan sebenarnya mau nyari jarak terdekat ke titik 0,0. Mencari nilai minimum dari ini sama aja mencari jarak terdekat ke 0,0. Kalau kita lihat secara geometris, di sini yang akan aktif menjadi kendala adalah garis yang ini. Gitu, garis yang di bawah sini. Gitu. Nah, berarti kendala aktifnya itu adalah yang ini. Kendala aktifnya itu adalah yang pertama. Jadi yang ini dan ini itu kendala yang tidak aktif. Nanti kalau kita buat di Lagrangiannya, lambda untuk yang ini, lambda yang kedua sama yang ketiga itu seharusnya 0. Sementara lambda yang pertama itu nggak 0. Itu kalau kita bicara secara matematisnya. Gitu. Nah, jadi di sini kita bisa susun eh pengali Lagrange. Pengali Lagrange. Oh, tunggu. Kalau yang ini, kalau kita sudah gambarkan kayak gini, kalau ini kendala aktif, ini kendala aktif, akhirnya nanti yang terjadi adalah ini bisa direduksi jadi suatu persamaan. Suatu kendala persamaan. Jadi balik ke soal yang kendalanya itu persamaan. Gitu. Kendalanya persamaan itu maksudnya gimana? Jadi di sini kita bisa sederhanakan soal ini. Kalau kita udah lihat visualnya, kita udah pahami, dia bisa direduksi menjadi seakan-akan kita mau cari minimum dari fx, yaitu x1 kuadrat per 2 ditambah x2 kuadrat per 2, dengan kendalanya adalah x1 tambah 2x2 sama dengan 2. Gitu. Jadi di sini yang namanya kendala aktif itu apa sih? Yang namanya kendala aktif itu nanti titiknya itu pasti akan mepet dengan itu, atau ya bisa dibilang sama dengan istilah formalnya. Jadi dan yang lain tuh menjadi nggak terlalu penting. Ketika kita lihat gini, oh kendala aktifnya yang bagian sini. Berarti nanti titiknya pasti akan ada di sini. Artinya kita bisa reduksi dia. Yang ini dibuang, ini jadi sama dengan.
Selanjutnya ya bisa teman-teman selesaikan lagi pakai cara yang tadi gitu. Kita mau mencari minimum ini dengan kendala ini, baik lagi pakai cara yang tadi sudah kita selesaikan bersama-sama gitu. Pakai Lagrangian. Oke, itu untuk kalau ceritanya dia adalah kita bisa plot kayak gini. Nah, ada juga alternatif cara lain. Ada juga alternatif cara lain. Sebentar aku akan lihat lagi ke bahan ajarnya Pak Agus Yodi. Nah, di sini kalau kita punya hmm, pengalih Lagrange, nah kita bisa gunakan yang di sini, yang ini. Gradien dari F sama dengan A transpose dikali lambda. Oke, kita coba lihat di sini si A-nya kan ini. A-nya itu adalah 1, 2, 1, min 1, 0. Berarti A transposnya adalah 1, 1, min 1, 2, min 1, 0. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita cek. Kita punya pengalih Lagrange untuk masing-masing fungsi kendalanya. Fungsi kendala pertama, kedua, dan ketiga ini lambda 1, lambda 2, lambda 3. Atau kita bisa bikin suatu vektor lambda. Kita bisa bikin suatu vektor lambda sehingga katanya grad F-nya ini sama dengan alfa transpose dikali lambda. Kita lihat dulu grad F-nya ya. Grad F-nya di sini, kalau fx-nya ini berarti grad dari F-nya itu adalah turunkan terhadap X1 jadi X1, turunkan terhadap X2 jadi X2. Kayak gitu. X1 dan X2. Nah, ini katanya grad F-nya sama dengan alfa transpose dikali lambda. Alfa A transpose kali lambda. A transpose kalau teman-teman kalikan lambda, jadinya apa? 1, 1 min 1, 2 min 1, 0 dikalikan dengan lambda 1, lambda 2, lambda 3. Nah, ini berarti teman-teman dapat lambda 1 ditambah lambda 2 dikurang lambda 3 per, sorry, per. Di sini vektor, kayak gini. Di sini 2 lambda 1 dikurang lambda 2. Gitu. Nah, ini alfa transpose dikali lambdanya. Nah, katanya ini harus sama dengan X1, X2 dari grad F-nya ini. X1, X2 sama dengan lambda 1 tambah lambda 2 dikurang lambda 3. Dan X1-nya sama dengan yang itu, X2-nya sama dengan yang bawahnya. Suku per sukunya harus sama. Kayak gitu. Nah, kemudian hmm, di sini eh, berarti ini minimum lokal. Oh, berarti ada lagi satu lagi tambahannya, lambdanya ini semuanya harus positif. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 ini harus lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Lambda 1, lambda 2, lambda 3-nya harus lebih besar sama dengan 0, sekecil-kecilnya 0. Kemudian, coba aku lihat lagi. Hmm, hmm, berarti, tunggu. Kasus 1, 3 kendala aktif, tidak ada titik sebel. Kasus 2, kendala 1 dan 2 aktif. Oh, oke. Berarti kemudian kita bagi-bagi kasus. Di sini contoh pembagian kasus ini adalah ketika kamu belum tahu yang mana yang aktif, yang mana yang enggak. Gitu. Di sini kan kalau tadi kita buat grafik kayak gini, kalau kita buat grafik seperti ini, kita bisa lihat, oh, karena kita maunya ini diminimumkan, harusnya yang aktif yang ini. Gitu. Nah, di sini kita belum tahu nih yang mana yang aktif, yang mana yang enggak. Kita bisa bagi-bagi kasus. Bagi-bagi kasus dari dua persamaan ini. Kan kita punya persamaan berarti X1 sama dengan lambda 1 plus lambda 2 min lambda 3. X2 sama dengan 2 lambda 1 min lambda 2. Gitu. Nah, kita coba. Apa yang terjadi kalau misalkan kendala kendala 1 itu aktif, 2, 3-nya enggak?
Kalau kendala 1 aktif, 2 dan 3-nya enggak, berarti kendala kedua harus 0, kendala ketiga harus lambda 2 harus 0, lambda 3 harus 0. Gitu. Jadi kita bagi-bagi kasus di sini, kasus 1. Misalkan tidak ada yang aktif. Kendalanya nggak ada yang aktif nih. Kalau kendalanya nggak ada yang aktif, artinya lambda 1, lambda 2, lambda 3 sama dengan 0. Ketika semuanya sama dengan 0, akibatnya apa? X1, X2 sama dengan 00. Tapi 00 ini ada di uh, luar titik visible kita. Gitu. 00 ini ada di luar kendala kita. Jadi nggak ada titik yang mungkin. Ada solusi. Kalau tidak ada yang aktif tuh nggak mungkin. Tidak ada solusi. Sekarang kita coba kalau salah satunya aktif. Kalau salah satunya aktif, misalkan ketidaksamaan 1, kendala 1 aktif. Cuma 1 ini yang aktif. 2 dan 3 tidak. Kalau 2 dan 3 tidak, artinya mereka 0. Artinya kita dapat X1-nya lambda 1, X2-nya 2 lambda 1. Gitu ya. Sebentar, gue cek lagi. Kalau udah dapat persamaan kayak gitu, kendala ini aktif, diperoleh. Kalau kendala 1 aktif itu artinya kalau kendala 1 aktif, dia jadi sebuah persamaan. Yang ini, X1 tambah 2 X2. Ini aku pindah aja ke sini. Bagian yang ini aku akan pindah ke sini. Nah, kalau kendala 1 aktif, artinya kita juga punya persamaan X1 ditambah 2 X2 itu sama dengan 2. Gitu, X1 tambah 2 X2 sama dengan 2. Artinya kita bisa substitusi lambda 1 ditambah 4 lambda 1 sama dengan 2. 5 lambda 1 sama dengan 2. Oh, lambdanya 2 per 5. Kalau kita masukin lambdanya 2 per 5, dapatlah X1-nya 2 per 5, X2-nya 4 per 5. Gitu. Ini kalau kendala 1 aktif. Kalau kendala 1 aktif, solusinya seperti ini. Dapat 2 per 5, 4 per 5. Terus coba bagi lagi kasus ketiga. Kendala 2 aktif, 1 dan 3 tidak. Gitu. Nah, kalau kendala 2 aktif, kendala 1 dan 3-nya nggak aktif, artinya X1 kurang X2 sama dengan min 1. Terus lambda 1 dan 3-nya 0. Dengan lambda 1 dan 3-nya 0, kita dapat X1-nya lambda, X2-nya min lambda 2. X1-nya lambda 2, X2-nya min lambda 2. Dari sini kita bisa selesaikan. Kita dapat lambda 2-nya itu min setengah. Artinya kita dapat solusinya X1-nya min setengah, X2-nya setengah. Kayak gitu. Ini kalau kendala 2 aktif. Nah, ini teman-teman bisa bagi-bagi kasus lagi untuk semua kemungkinannya. Oh, kendala 3 yang aktif, 1, 2-nya enggak. Atau terus kemudian dilakukan lagi kalau yang aktif itu 1 dan 2, 3-nya enggak. Yang aktif 1 dan 3, 2-nya enggak. Ini kalau teman-teman misalkan persamaan kendalanya nggak bisa dibantu dari visualisasi. Dalam artian, oke, kita misalkan bisa visualisasiin, tapi visualisasinya nggak membantu kita apa-apa. Misalkan, lihat visualisasinya pun aku nggak tahu nih, objektifnya misalkan nanti bentuknya nggak sesederhana ini, kira-kira ini nanti yang aktif yang mana ya kalau objektifnya kayak gini. Kalau kita nggak bisa nebak, kita cobakan semua kemungkinannya ini. Gitu, kasus 1, kasus 2, kasus 3, dan seterusnya. Setelah itu, yang mana yang jadi jawaban? Yang jadi jawaban adalah teman-teman
masukkan. Teman-teman masukkan nilai ini ke objektifnya yang mana yang paling kecil. Gitu. Yang paling kecil lah yang menjadi jawabannya. Misalnya kalau di sini hmm, kita masukkan si minimum dari X kuadrat per 2 ditambah X2 kuadrat per 2. Jadi kita mau ngitung ke X1 kuadrat per 2 tambah X2 kuadrat per 2. Oh, di sini berarti 2 per 5 kuadrat dibagi 2 ditambah 4 per 5 kuadrat dibagi 2. Kayak gitu. Sementara kalau yang di sini min setengah kuadrat dibagi 2 ditambah setengah kuadrat dibagi 2. Gitu, teman-teman cek nilai ini dari kasus-kasus yang lain juga, dan seterusnya. Yang mana yang paling kecil? Gitu. Yang paling kecil itulah yang menjadi eh, minimum solusi optimalnya. Solusi optimal untuk meminimumkan fungsi objektif. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau kendalanya itu persamaan yang tidak linear. Ini kalau persamaan yang linear, kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Nah, kalau kendalanya itu persamaan yang tidak linear, kita akan perkenalkan yang namanya Jacobi. Mana ya ini Jacobian? Iya, Jacobian. Bentar, aku lihat dulu dari catatan Pak Agus Yodi ya. Di sini kalau dia punya kendala yang tak linear, ya kita akan libatkan suatu Jacobian. Hmm, aku ambil contoh dulu di bagian mana itu sebentar. Kendala pertidaksamaan tidak linear. Oke, jadi bentuknya masih sama ya. Bentuknya kita akan menemukan AX lebih besar sama dengan B. Nah, ini selalu bisa dibuat kayak gini. Jadi, ketika dapat soal, ini sama objektifnya meminimumkan fx. Bedanya nanti kendalanya itu suatu kondisi yang tidak linear. Mana ya, aku lihat dulu. Kalau kondisinya itu tidak linear, eh, hmm, oh sorry sorry, kita nggak bisa bikin jadi pertidaksamaan kayak gini ya. Pertidaksamaan kayak gini khusus kalau kita bisa buat linear. Kalau kita nggak bisa buat linear, misalkan sini minimum dari fx, kendalanya itu kita cuma punya suatu fungsi ax itu hmm, tunggu, aku lihat contoh soalnya dulu. Kendala pertidaksamaan tidak linear. Tunggu ya, ini masih yang persamaan. Kalau pertidaksamaan tak linear, oke ya, jadi kita punya kendalanya itu hx lebih besar sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau ada bentuk soal kita mau meminimumkan suatu fungsi, terus dikasih kendala eh, hx ini suatu fungsi yang secara umum nggak linear, jadi kita nggak bisa buat jadi seperti ini. Kita nggak bisa buat jadi ax lebih besar sama dengan b. Kita cuma bisa bikin suatu fungsi hx aja, ini bisa jadi kuadratik, bisa jadi pangkat 3, bisa jadi bentuk fungsi transenden ataupun yang lainnya. Gitu. Nah, di sini cara menyelesaikannya gimana? Cara menyelesaikannya kita bisa gunakan dua cara. Ada yang namanya fungsi pembatas, metode barrier, atau satu lagi itu adalah metode penalti. Mana ya? Sebentar aku cek dulu. Ya, ada dua metode. Untuk menyelesaikan yang kayak gini itu ada dua. Teman-teman bisa gunakan metode barrier atau metode penalti.
gitu ya. Ini adalah dua hal yang akan kita bahas, metode barrier dan metode penalti. Oke, aku akan lihat satu persatu. Yang pertama untuk metode barrier dulu. Metode barrier itu apa sih? Metode barrier itu adalah kita membuat semacam fungsi yang membatasi, fungsi pembatas gitu. Nah, jadi eh contoh fungsinya, nah idenya adalah pertama itu kita mau bikin dulu suatu fungsi di sini, misalkan kayak gini. Nah, terus kita berusaha transformasi fungsi yang ini, kita berusaha transformasi. Di sini kan masalahnya ada fungsi yang tak suatu fungsi fx dengan kendala kayak gini. Nah, kita coba transformasi dia jadi fungsi yang tanpa kendala. Gitu, coba aku lihat dulu di sini. Eh, contoh fungsi pembatas, fungsi oke. Selanjutnya misalkan mu skalar positif untuk ini. Pada metode ini suku pembatas menghampiri fungsi ini dari interior. Metode ini dengan menggunakan fungsi pembatas. Oke, jadi kita bikin fungsi baru, benar. Fungsi barunya itu, jadi kita punya fungsi yang ini, fx. Fx ini kita tambahkan dengan mu dikali psi x. Gitu. Jadi idenya dulu ya, idenya untuk metode barrier itu adalah kita cari sebuah fungsi, fungsinya ini berkaitan dengan kendalamu. Gitu. Kendala yang kamu punya apa sih? Misalkan lah di sini kendalanya itu adalah x1 kuadrat ditambah 2x1 ditambah x2 kuadrat tambah 2x2 sama dengan lebih besar sama dengan 0. Misalnya kayak gini. Misalkan kita punya kendala kayak gini. Oh, artinya kalau sampai dia lebih kecil dari 0, kalau sampai nilai ini lebih kecil dari 0, kita akan buat suatu fungsi psi yang berkorespondensi dengan kendala yang kita punya. Gitu. Jadi kendalanya itu membatasi ini harus lebih besar sama dengan 0. Kita cari suatu fungsi yang nilainya akan membesar ketika dia dekat ke 0. Dan mungkin akan melonjak sangat tinggi ketika dia itu lebih kecil dari 0 bahkan. Gitu. Jadi di sini kita memang sengaja batasin, pilih suatu fungsi. Fungsinya itu ada beberapa kemungkinan ya. Kalau di bahan ajarnya Pak Agus tuh yang mungkin ada dua, fungsi logaritmik sama fungsi seper gitu. Kemungkinannya adalah di sini ini kemungkinannya bisa min ln dari hx atau bisa juga seper hx gitu ya. Ini ada dua opsi. Kalau yang bisa teman-teman pakai, yang umum adalah itu min ln hx sama seper hx. Dalam artian eh, dengan kita bikin kayak gini, ketika misalkan oh ini kita mau lebih besar sama dengan nol. Apa yang terjadi ketika dia dekat ke nol? Ketika dia dekat ke nol, misalkan oke sekarang masih satu, satu per satu itu satu. Sementara kalau makin dekat ke nol, misalkan setengah, satu per setengah itu dua. Kalau misalkan dia 0,01, satu per 0,01 itu nilainya jadi 100 gitu. Nah, jadi nilai ini membesar seiring dengan dia semakin dekat ke batas gitu. Demikian pula di sini, min logaritma natural. Logaritma natural bahkan kalau dia sampai negatif jadi nggak terdefinisi. Gitu, logaritma natural dari bilangan negatif tuh nggak terdefinisi. Gitu, jadi sekecil-kecilnya nol dan bahkan kalau nol dia negatif tak hingga. Kalau di sini nol dia jadi tak hingga gitu. Kalau misalkan 0,001 udah negatif yang sangat besar gitu. Oh, dikasih negatif lagi jadi positif yang sangat besar. Gitu ya. Jadi idenya adalah kita definisikan suatu fungsi sehingga kalau hx-nya makin dekat ke batas, nilainya dia itu makin besar. Tujuannya apa? Tujuannya jadi pembatas, memang pembatas. Kalau udah dekat-dekat batas, nih besar. Akibatnya kalau kita mau minimum, kalau minimum, kita jauhkan dia. Gitu, kita jauhkan dia supaya nilainya nggak besar gitu. Jadi ilustrasinya itu kayak gini kalau di grafiknya ya. Kalau di grafiknya, nah ini dia.
Nih, ini dari PPT-nya Pak Agus Yodi. Nah, ini ilustrasinya. Jadi begitu, ini tergantung dengan pemilihan mu-nya. Pemilihan mu-nya, kalau mu-nya 1 kayak gini, kalau mu-nya 0,5, mu-nya 0,1 kayak gini. Jadi targetnya kan sebenarnya misalkan kita batasi X-nya itu harus di antara B dan A. Atau ini kalau kita susun dalam bentuk yang kayak kalau X-nya itu di antara A sama B, artinya ini setara dengan ada dua fungsi ya. Ini setara dengan uh, X-nya itu lebih besar sama dengan A dan X-nya itu lebih kecil sama dengan B. Atau di sini berarti kita bisa modifikasi min X-nya lebih besar sama dengan B. Gitu. Nah, jadi kita punya kendalanya ini. Nah, berarti kan secara nggak langsung kita maunya dia dibatasi di sini sama di sini. Nah, salah satu cara paling gampang adalah kamu buat fungsi ini. Fungsi ini yang membesar seiring ke sana. Gitu ya. Yang membesar seiring dia uh, semakin dekat dengan batas. Gitu. Jadi dibatasin di sini itu yang ideal tuh yang hitam ini. Yang hitam ini adalah kondisi ideal. Kondisi ideal yang sesuai batasnya aja gitu. Nah, tapi kita bisa modifikasi itu. Modifikasi dengan suku yang kayak gini. Suku yang kayak gitu dia meskipun nggak sama persis harapannya bisa mendekati gitu. Kalau kamu mau semakin dekat, mu-nya ini kamu buat kecil, misalkan 0,1. 0,1 itu dekat dengan kondisi ideal mu-nya. Ketika mu-nya kamu set kecil, begitu V-nya udah besar, tapi dikalikan mu kan dia masih belum signifikan. Tapi pada akhirnya juga karena mu-nya misalkan menuju tahingga, mau mau si psi-nya ini menuju tahingga, mau mu-nya deket 0 pun kalau dikali tahingga nanti pada akhirnya akan melonjak gitu. Nah, jadi ini semacam kita buat batasannya. Jadi idenya metode barrier ini adalah suatu masalah yang ada kendala, di sini kita punya masalah, oh kita mau minimum dari suatu fungsi, ada kendala tertentu, kita buat jadi nggak ada kendala. Tapi fungsinya kita modifikasi jadi kayak gini. Fungsinya ditambahin ini. Jadi nanti ketika kena batas kendala, nilainya itu jadi sangat besar. Nilainya jadi sangat besar, akibatnya ya dia akan selalu terjaga untuk ada di dalam kendala itu. Gitu. Jadi metode barrier ini semacam kita cari cara alternatif buat menunjukkan, oh kamu nggak boleh loh melewati ini. Gitu. Caranya ya karena kita maunya kecil aja, ya kita gedein aja gitu. Kita siapin sesuatu yang sangat besar untuk menjadi pembatas. Gitu. Jadi kalau meminimumkan ini dengan kendala ini, sama aja meminimumkan ini, tapi nggak pakai kendala. Gitu. Idenya kayak gitu. Nah, di sini mungkin kita ambil contoh lagi untuk ininya. Nah, ini dia. Ini contohnya yang simple banget. Simple banget dari PPT. Kita mau minimum dari X dengan batas X kurang 1 lebih besar sama dengan 0. Ya, ini sebenarnya kita bisa mainkan logika juga. Kalau kita mau mikir simpel-simpelan aja, oh, kita diminta cari X yang paling kecil, tapi dibatasin X kurang satunya harus lebih besar sama dengan 0. Oh ya, berarti X-nya 1 aja. 1 dikurang 1 lebih besar sama dengan 0. Oke, udah pas batas. Ngapain gede-gede? Ngapain 2? Ngapain 3? Kita mau minimum X, oke, ini harusnya jawabannya X-nya 1. Kebetulan ini soal simpel. Kalau soalnya semakin rumit, dia akan semakin susah. Nah, tapi kita lihat di sini, kalau kita mau pakai metode barrier, apa yang kita lakukan? Fx-nya ini, fx ini misalkan tadi ya X ini, kan meminimumkan X, berarti Fx-nya itu X. Gitu ya, jadi di sini X, kita mau tambahkan dengan mu dikali fungsi modifikasinya. Misalkan fungsi modifikasinya ini, kita ambil 1/hx. 1/hx berarti 1/x dikurang 1. Kayak gitu ya. Nah, mu-nya ini juga kamu boleh mu-nya ini sejenis sensitivitas gitu. Mu-nya ini sejenis sensitivitas, seberapa sensitif kamu mau dia untuk dapat hasilnya. Yang secara ideal mu-nya itu sangat kecil, mendekati 0 gitu. Atau mungkin kita coba lihat dulu kalau dia di dalam mu.
Kalau dia tetap di dalam mu, berarti mu-nya ini nanti suatu angka aja, kamu anggap konstanta. Sekarang tuh jadi soal kita yang tadinya sebelumnya kayak gini, minimum X dengan kendala kayak gini, bisa kita modifikasi jadi minimum suatu fungsi, yaitu fungsi baru, kita sebut Gx, yaitu X plus mu per X kurang 1. Udah, tanpa kendala. Jadi kita berhasil menyerap kendalanya itu ke dalam sini. Gitu. Jadi sekarang kita mau cari minimum dari Gx. Yang bentuknya adalah kayak gini. X ditambah mu per X kurang 1. X ditambah mu per X kurang 1 ini cara nyelesainnya, oke, ini satu variabel. Satu variabel, sebenarnya tadi ya, caranya kita lakukan kayak gini. Kalau udah persamaan, kita tinggal turunkan sekali, cek Hessiannya. Turunkan sekali, cek Hessiannya. Nah, dalam hal ini karena cuma satu variabel, grad dari G itu sama aja G aksen. Atau kalau kita turunkan, dia jadi 1 dikurang mu per X kurang 1 kuadrat. Benar nggak? X min 1 pangkat min 1. Min pangkat min 2. Oke. 1 dikurang ini. Ini adalah G aksennya, kita mau dia sama dengan 0. Turunannya kita mau sama dengan 0. 1 dikurang mu per X kurang 1. Kalau kita mau dia sama dengan 0, artinya mu-nya itu harus sama dengan X kurang 1 kuadrat. Biar jadi 1. Aku mau ini jadi 1. 1 dikurang sesuatu 0, berarti yang ininya harus 1. Ininya harus 1, berarti mu-nya sama ininya sama. Mu sama ini sama, berarti X-nya sendiri apa? Plus minus akar mu. 1 plus minus akar mu. 1 plus minus akar mu. Nah, mu-nya sendiri kan sesuatu yang sangat kecil sebetulnya. Kita mau sekecil mungkin mu-nya. Mu-nya itu kalau bisa deket ke 0 supaya dia persis jadi kayak batas aja, memang barrier, pembatas di kiri sama kanan. Ini ilustrasinya ya, makin kecil mu-nya, dia makin mirip jadi sebuah barrier. Harapannya ya mu-nya menuju 0. Ketika mu-nya menuju 0, apa yang terjadi? X-nya sama dengan 1. Limit mu menuju 0, yang terjadi adalah X-nya sama dengan 1. Gitu, oke. Jadi kita dapat solusinya. Solusinya untuk minimum X tapi dibatasi, X kurang 1 harus lebih besar sama dengan 0, X-nya harus lebih besar, X-nya harus sama dengan 1. Kayak gitu. Ini jadi salah satu caranya, yaitu kita siapin barrier. Barriernya itu ada dua cara ya. Kamu bisa pilih yang ini. Ini dua yang umum sebetulnya. Bisa juga kamu pilih yang lain, tapi mungkin lebih rumit dan nggak biasa. Gitu. Oke, ini ada lagi metode pembatas masih. Contoh kedua. Yang tadi cukup simpel gitu. Kalau yang kedua ini mungkin lebih bisa menggambarkan. Aku siapin di tempat kosong aja di bawah. Nah, ini metode barrier. Kita mau cari minimum dari ini dengan kendala yang itu. Jadi apa yang kita lakukan? Lagi-lagi, kendalanya ini kita anggap seperti suatu pembatas. Suatu pembatas. Kita modifikasi. Kita bikin suatu fungsi psi X. Dalam hal ini kita punya dua kendala ya. Dalam hal ini kita punya dua kendala. Kendala yang pertama itu 1 tambah X1 dikurang X2 kuadrat harus lebih besar sama dengan 0. Yang kedua adalah X2-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat, kita mau gantikan yang ini dengan suatu kendala pembatas. Kalau di PPT-nya Pak Agus Yodi, itu dia dicontohkannya menggunakan fungsi barrier yang len, minus len. Tapi aku akan coba kerjakan pakai yang seper. Gitu. Apakah bisa? Kita coba lihat ya. Mungkin akan sedikit lebih repot aja kalau kamu pakai yang seper. Karena di sini salah satu kendalanya melibatkan dua variabel. Gitu. Oke, jadi aku bisa modifikasi fx jadi suatu fungsi baru. Langsung aja di sini. Oke, x yaitu apa? X1 dikurang 2x2. Tapi nilainya dia, oh ya ini pastikan dulu ya, dia permasalahannya itu minimum. Kalau permasalahannya itu maksimum, silakan diubah dulu ke yang minimum. Yaitu pakai minusnya aja gitu. Yang pernah teman-teman belajar sebelumnya. Nah, di sini berarti ini tetap, tapi kita kasih
suatu nilai yang akan membesar seiring dengan mendekati kendala. Berarti di sini ditambah mu1 per 1 tambah X1 dikurang X2 kuadrat. Gitu. Jadi, kalau ini semakin dekat ke 0, nilainya akan membesar. Gitu. Jadi, harapannya ini membatasi. Ditambah lagi dengan mu2 per X2. Gitu. Nah, jadi kita siapin kendala yang ini sama kendala yang ini. Supaya kalau dekat-dekat X2-nya dekat-dekat ke 0, ini jadi gede. Kalau yang ini dekat-dekat ke 0, dia jadi gede juga. Kita mau minimumkan yang ini. Gitu. Nah, berarti caranya lakukan lagi sama. Di sini kayak kita menyelesaikan suatu permasalahan yang tanpa kendala aja udah. Tapi soalnya jadi kayak gini. Gitu. Soalnya jadi kita mau meminimumkan fungsi ini. Lagi-lagi cari grad dari G. Grad dari G berarti kalau diturunkan terhadap X1, 1 ditambah, nah bagian yang ini nih. Bagian yang ini kalau kamu pilih fungsinya seper, itu mungkin akan sedikit lebih panjang. Ini kan pangkat -1, berarti ini jadi minus. Minus mu1 per 1 tambah X1 kurang X2 kuadrat di kuadrat. Ini kita turunkannya terhadap ini. Ini pangkat -1 minus ini pangkat -2. Sekarang kita harus gunakan aturan rantai turunkan terhadap ini X1. Kali 1. Oke, nggak masalah. Yang ini habis. Oke. Ini buat yang turunan terhadap X1-nya. Turunan terhadap X2-nya adalah -2. Diturunkan terhadap X2 yang ini tuh jadi sama. Minus dulu. mu1 per 1 tambah X1 dikurang X2 kuadrat di kuadrat. Tapi kena aturan rantai. Diturunkan parsial ini terhadap ini. Terus sekarang diturunkan parsial ini terhadap X2. Terhadap X2 keluar berarti minus, jadi plus aja di sini. Plus 2X2. Kayak gitu. Nah, terus yang belakang diturunkan terhadap X2 jadinya minus mu2 per X2 kuadrat. Ini katanya harus sama dengan vektor 0. Gitu. Nah, kalau mau sama dengan vektor 0, artinya yang atas dulu ya. Yang atas dulu lebih sederhana. 1 dikurang ini harus 0. Berarti atas sama dengan bawah supaya jadi 1. mu1 sama dengan 1 ditambah X1 dikurang X2 kuadrat di kuadrat. mu1 sama dengan 1 dikurang ini di kuadrat. Oke ya, kayak gini. Sementara untuk yang bawah kita mau sama dengan 0. Artinya, nah ini bentuknya agak jelek sebetulnya. Bisa kita tulis dulu ini ya. Kita coba tulis secara terpisah. -2 plus 2X2 mu1 per 1 tambah X1 kurang X2 kuadrat dikurang mu2 per X2 kuadrat itu kita mau sama dengan 0. Artinya 2X2 mu1 X2 kuadrat dikurang mu2 dikali 1 tambah X1 dikurang X2 kuadrat di kuadrat per X2 kuadrat dikali 1 tambah X1 dikurang X2 kuadrat di kuadrat. Ini aku samain penyebut ya. Ini harus sama dengan 2. Jadi yang ini aku pindah ruas ke sana, jadi 2. Sementara yang ini aku samain penyebut. Jadi kayak gini dikurang yang ini per ini. Gitu. Ini aku samakan penyebut. Setelah aku samakan penyebut berarti 2X2 mu1 X2 kuadrat. Oh, X2-nya jadi pangkat 3 aja ya. Ya, X2-nya jadi pangkat 3 aja. Sini aku bisa tulis jadi 2X2 pangkat 3 mu1 dikurang mu2 dikali 1 tambah X1 dikurang X2 kuadrat pangkat 2 sama dengan 2X2 kuadrat dikali 1 tambah X1 kurang X2 kuadrat pangkat 2. Oke, kayak gini ya. Nah, sekarang katanya kalau dia mau jadi barrier yang benar-benar barrier, dia itu harus 0.
si mu 1, mu 2-nya ini harus dekat ke nol. Ini harus dekat ke nol, ini harus dekat ke nol. Gitu. Dengan mu 1-nya dekat ke nol, artinya nol sama dengan yang ini kuadrat. Oh, berarti di sini kita dapat 1 tambah X1 kurang X2 kuadrat, terus sama dengan nol. Sementara kita lihat di sini, kalau mu 1 dan mu 2-nya kita mau nol, kita mau mu 1-nya nol, mu 2-nya nol. Dekat ke nol ya, limit menuju nol. Limit menuju nol, berarti oke, ini jadi nol, berarti yang ini harus sama dengan nol. Oke, tapi tadi dari informasi yang sebelumnya kita tahu yang ininya harus sama dengan nol. Oke, berarti kita bisa pakai yang ini aja. 1 tambah X1 dikurang X2 kuadrat, ini harus sama dengan nol. Gitu. Yang berarti X2 kuadratnya itu adalah X1 tambah 1. Gitu, sebentar aku cek lagi ke PPT-nya Pak Agus. Hmm, minimum dari ini untuk satu barisan turun parameter pembatas, syarat keluarga pertama. Oke, di PPT-nya Pak Agus dia pilih pakai len dan terlihat ya kalau pakai len itu bentuknya lebih sederhana. Bentuknya lebih sederhana. Jika kendala tak aktif dipenuhi, maka penyebut persamaan di atas bernilai positif. Eh Diperoleh persamaan untuk X2 kuadrat kurang X2 kurang mu per 2 ini kalau itunya mendekati 0, X2-nya dekat ke 1, hmm, gue ya, jika kendala tak aktif dipenuhi, maka penyebut di atas bernilai positif. Jika kendala tak aktif dipenuhi, maka penyebut di persamaan di atas bernilai positif. Artinya, persamaan untuk X2 kuadrat, mu kali. Oh, oke, oke. Berarti ini kita dapat kayak gitu. Coba aku lihat dulu ya. Itu kalau dari di PPT Pak Agus itu ada jika dia menggunakan fungsi kendala yang bentuknya len. Tapi di sini kita pilih yang ini, seharusnya juga bisa, cuma mungkin sedikit lebih rumit aja. Coba aku lihat dulu. Kalau mu-nya menuju 0, akibatnya X2 kuadrat sama dengan X1 tambah 1. Hmm, oke. Kemudian coba aku cek dulu ya. Di sini kalau diturunkan terhadap X1 benar, 1 dikurang yang ini turunkan terhadap X1, aturan rantai, oke. Kalau dia dekat ke 0, berarti yang ini juga harus menuju 0. Akibatnya ini sama dengan itu. Oke. Nah, yang persamaan kedua nih. Yang persamaan kedua, tadi kita tahu limit ini per ini. Ini udah bener kan ya harusnya. Ini per ini itu 1. Berarti kalau yang ini per ininya 1, dari yang sebelumnya ya, dari yang ini ininya itu 1 supaya jadi 0. Kalau yang ini 1 berarti min 2 plus 2x2 dikurang mu 2 per x2 kuadrat itu sama dengan 0. Oke, ya di sini ya berarti dari sini kita bisa tuliskan eh min 2x kuadrat, x2 kuadrat, tambah 2x2 pangkat 3 dikurang mu sama dengan 0. Gitu.
Nah, kalau kita mau ini sama dengan 0, kita ambil uh, mu-nya menuju 0, mu 2 di sini. Mu 2-nya menuju 0, akibatnya 2x2 pangkat 3 dikurang 2x2 kuadrat itu sama dengan 0. Di sini teman-teman bisa ambil 2x2 dalam kurung kuadrat x2 dikurang 1 sama dengan 0. Gitu. Nah, berarti x2-nya sama dengan 0 atau x2-nya sama dengan 1. Gitu. Ini kalau mu-nya menuju 0. Rupanya solusi buat x2-nya bisa 0, bisa 1. Kalau 0 tuh berarti aktif di sini ya. Kalau 0 berarti x2-nya aktif, kendala yang kedua. Kalau di 1 berarti kendala yang kedua itu nggak aktif. Karena x2-nya sama dengan 1. Oke, itu untuk batasannya dulu. Setelah itu, kita coba lihat. Kita coba lihat kalau x2-nya 0, artinya x1-nya min 1. Kalau x2-nya 0, x1-nya min 1. Kalau x2-nya 1, kalau x2-nya 1, x1-nya 0. X1-nya 0. Bener ya, kalau x2-nya 1, x1-nya jadi 0. Ya, bener. Nah, jadi kita punya dua jawaban di sini. Dua jawaban ini adalah hasil dari apa? Ini hasil dari uh, kita punya suatu fungsi di sini. Fungsinya kita turunkan. Fungsinya kita turunkan, kita set ke 0. Artinya ini titik stasioner. Dua ini 0, min 1 dan min 1,0 dan 0,1 itu adalah titik stasioner. Titik stasioner dari GX ini. Nah, sekarang kalau aku mau tahu dia itu minimum atau maksimum, dua ini ya, kalau aku mau tahu uh, dia itu nilai minimum atau nilai maksimum, sebetulnya bisa cek turunan keduanya. Cuma mungkin terlalu ribet. Jadi di sini yang salah satu cara yang lebih sederhana apa? Kamu substitusi aja, substitusi nilai ini dan ini ke GX. Itu substitusi nilainya ke GX. Jadi GX-nya itu apa? GX-nya itu adalah X1 dikurang 2X2. Terus dari informasi yang kita dapat tadi, eh, ininya, sorry, langsung aja ke yang objektif awal. Langsung aja ke yang objektif awal, X1 dikurang 2X2. X1 dikurang 2X2. X1 dikurang 2X2. Kalau X1 dikurang 2X2, di sini min 1. Kalau di yang ini, 0 dan 1, X1-nya dimasukin 0, X2-nya dimasukin 1, ini min 2. Oh, berarti yang ini titik yang kita ambil. 2 ini titik stasioner, terus yang minimum global yang mana? Yang ini, yang min 2. Jadi solusinya adalah X1-nya 0, X2-nya 1. Untuk masalah yang ini ya. X1-nya 0, X2-nya 1. Gitu. Itu jawaban untuk contoh soal yang ini. Nah, teman-teman juga bisa lihat referensi di PPT-nya Pak Agus Yodi. Itu kalau menggunakan fungsi kendalanya, modifikasinya itu dengan minus ln. Tapi pakai seper pun bisa, tapi mungkin perhitungannya jadi lebih rumit. Karena seper itu kalau diturunkan jadi keluar bentuk kuadrat di sini, bentuk kuadrat. Gitu aja sih mungkin yang jadi drawback-nya buat teman-teman pakai fungsi yang seper. Gitu. Oke, itu jadi uh, contohnya lagi. Nah, setelah itu ada juga uh, metode kedua. Metode kedua itu adalah metode penalti. Metode penalti tidak memerlukan iterasi yang tegas, harus visible. Oleh karenanya metode penalti cukup sesuai untuk kendala berbentuk persamaan. Oke, jadi kalau di sini metode penalti itu sebenarnya cocoknya buat kendala yang persamaan berdasarkan penjelasannya Pak PPT-nya Pak Agus. Gitu. Idenya sebenarnya apa? Idenya itu adalah nih, aku ambil dulu. Kalau untuk metode penalti ya. Untuk metode penalti itu idenya ups, di sini. Nah, ini dia. Metode penalti itu bedanya sama metode barrier apa?
Metode barrier itu membatasi dia, nggak mungkin di luar batas. Gitu, nggak mungkin di luar batas. Dalam artian tadi aku kasih contoh adalah, kalau sampai HX ini lebih kecil dari nol, ini kan dibatasi HX-nya lebih besar sama dengan nol. Kalau HX-nya lebih kecil dari nol, yang terjadi apa? Di sini negatif. Logaritma yang negatif tuh nggak ada, nggak terdefinisi. Gitu. Logaritma yang negatif tuh nggak ada, nggak terdefinisi. Kalau 1/HX ini, begitu dia semakin dekat ke nol, dia akan naik terus hingga ke tahingga, tapi begitu dia lewat dari nol, di negatif aja, negatif kecil sedikit, dia langsung di bawah. Mungkin kalau teman-teman ingat fungsi 1/X itu kan kayak gitu ya. Fungsi 1/X di atas dan di bawah. Jadi begitu di sini langsung discontinue ke situ. Jadi basically dengan adanya pembatas barrier itu nggak memungkinkan untuk lewat gitu. Nah, kalau metode penalti ini apa? Kalau metode penalti itu begitu kamu lewat dari batasnya, kita berikan penalti. Jadi yang ini mungkin untuk lewat dari uh, batasan yang kita punya, gitu. Untuk lewat dari batasan yang kita punya, tapi begitu lewat kita kasih penalti. Penaltinya itu berapa? Penaltinya itu ini. P dikali rho dikali CX. Kalau di sini kita gunakan notasinya kayak gitu. Rho dikalikan CX. Jadi idenya sama. Idenya adalah fungsi yang kita punya. Misalkan kita punya permasalahan, idealnya ini untuk persamaan ya sebetulnya. Metode penalti ini dilakukan untuk persamaan. Gitu. Misalkan kita punya, kita mau minimumkan fx dengan kendala sebenarnya bisa untuk teman-teman pakai misalkan hx lebih besar sama dengan nol, tapi idealnya Kak, kalau menurut penjelasannya itu adalah untuk yang kendalanya bentuknya kayak gini. Hx sama dengan nol. Yang lebih besar sebetulnya juga bisa, tapi pemakaian utama di sini. Kalau kalau buat yang lebih besar sama dengan ini, fungsi penaltinya nggak bisa sembarangan kamu pilih nanti. Jadi memang mungkin pemakaian terbaiknya di sini, gitu. Uh, Metode penalti ini bikin kita modifikasi suatu fungsinya jadi fungsi baru. Misalkan tadi pakainya gx, kalau di sini misalkan kita pakai apa ya? Ya udah nggak apa-apa. Di sini gx juga. Kita bikin suatu fungsi baru yaitu gx yang mana itu adalah fx ditambah rho di cx kayak gitu. Nah, jadi ini adalah fungsi yang baru. Seakan-akan lagi-lagi nggak ada kendala, tapi kita bikin suatu fungsi baru, jadi ada optimisasi yang nggak pakai kendala, tapi di sini ada penaltinya. Penaltinya ini berkorespondensi begitu kamu lewat dari batasan yang diberikan, kamu akan diberikan nilai yang sangat besar di sini, nilai yang gede, gitu ya. Idealnya sebenarnya kita mau rho-nya ini sebesar mungkin. Rho-nya ini sebesar mungkin justru. Makin besar makin bagus. Kondisi batas ideal adalah yang hijau. Kita mau batasnya itu kayak gini. Bener-bener strictly ngebatasin. Ini rho-nya ini faktor pengali untuk penaltinya ya, 5. Nah, berarti di sini nih faktor kalau penaltinya itu pengalinya 5. Ini kalau penaltinya pengalinya 10, ini kalau 50, tentunya makin gede penaltinya, dia akan makin curam dan semakin mendekati ke garis hijau. Jadi nanti kita akan cek kondisinya itu rho-nya itu untuk semakin besar atau bisa dibilang idealnya ya menuju tahingga gitu. Jadi di sini kita ubah suatu fungsi yang ada kendalanya. Jadi fungsi masalah optimisasi yang nggak pakai kendala tapi ada tambahan di sini penalti gitu. Penaltinya itu di sini bisa dipilih beberapa hal ya. Di sini yang dia gunakan adalah salah satu contohnya fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik dia pilih penaltinya itu adalah hx kuadrat. Fungsi penaltinya adalah h di kuadrat. Ini salah satu opsinya, gitu. Jadi h ini di kuadrat. Begitu dia lewat, dia akan dikasih penalti itu. Eh Mana ya? Tunggu aku cek dulu. Ini mirip kayak kalau di statistik itu mean square error.
mean square error. Kan ini kita gunakan, fungsi penalti ini akan kita gunakan ketika kendalanya adalah hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0. Begitu hx-nya nggak sama dengan 0, misalkanlah 1, kena penalti 1 kuadrat. Kalau hx-nya 3, kena penalti 3 kuadrat. Makin jauh, penaltinya makin besar, parabolik. Kalau hx-nya min 2 di kuadrat, jadilah 4. Gitu. Jadi, penalti yang bentuknya kuadratik dibanding dengan sama dengan 0. Nah, itu kalau lebih besar sama dengan 0, teman-teman nggak bisa pakai penalti kayak gini. Karena penalti kayak gini seakan-akan, oh kalau hanya positif, dia dapat penalti juga. Padahal kita maunya hanya memberikan penalti ketika dia jadi lebih kecil dari 0 atau di luar batas. Gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh fungsi penalti yang bisa dipakai kalau kendalanya berupa persamaan. Kalau kendalanya pertidaksamaan, fungsi penaltinya harus pikirkan yang lain, harus dimodifikasi. Gitu. Fungsi penalti kuadratik ini salah satu yang paling sederhana aja ketika permasalahannya itu sama dengan. Bahkan kalau teman-teman mau dia secara misalkan teman-teman melakukannya secara komputasinya uh, kecepatannya lebih baik, teman-teman bisa naikin pangkatnya di sini. Pangkat 6 misalnya gitu. Pesinya ini adalah pangkat 6. Dengan begitu penaltinya akan lebih besar. Ketika lewat dikit aja udah besar penaltinya. Misalkan kalau 1 pangkat 6 masih 1, tapi begitu udah 2, hx-nya jadi 2, 2 pangkat 6 itu udah 64. Penaltinya langsung naik besar sekali. Gitu. Jadi dengan itu dia nggak akan lewatin batasnya. Gitu. Di sini aku akan kasih contoh untuk soal yang pakai penalti. Nah, ini dia. Kita mau minimum dari minus perkalian X1 kali X2. Tapi X1 tambah X2, X1 tambah 2X2 dikurang 4 ini harus sama dengan 0. Gitu. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman lihat visualisasinya langsung ketahuan. Oh, rupanya di sini. Kalau teman-teman lihat visualisasinya. Di PowerPoint-nya Pak Agus pun sebenarnya ada visualisasinya. Gitu. Nah, cuma nggak semua hal bisa teman-teman kerjakan dengan visualisasi. Jadi di sini kita coba kerjakan, misalkan dengan suatu fungsi penalti. Gitu. Fungsi penalti, penaltinya itu adalah yang ini. X1 tambah 2X2 kurang 4. Ini kita kuadrat. Gitu. Jadi begitu nilai ini nggak 0, ada faktor yang itu kena kuadrat. Gitu. Seharusnya besar. Tapi kalau kuadrat kurang besar, teman-teman bisa perbesar lagi ordenya. Pangkat 4, pangkat 5. Gitu. Row-nya nanti dibuat ke tahingga sih. Sebetulnya dengan row-nya dibuat ke tahingga itu udah cukup aman. Gitu. Nah, di sini kita gunakan misalkan fungsi penaltinya ini dibagi 2. Dibagi 2 ini cuma opsional aja. Benar-benar opsional. Mau teman-teman kali 2, bagi 2, kali 3, bagi 3, kali berapapun ini sebenarnya nggak masalah. Pemilihan di sana bagi 2. Aku akan coba kalau di PPT-nya Pak Agus Yodi, dia gunakan fungsi penalti H kuadrat per 2. Tapi sebetulnya nggak ada per 2-nya pun nggak masalah, tetap bisa dikerjakan. Tapi kenapa dia gunakan pertimbangan H kuadrat per 2? Itu cuma biar sederhana aja. Kuadrat itu begitu diturunkan kan ada 2-nya nanti harapannya hilang. Gitu. Nah, di sini aku coba nggak pakai per 2 pun sebenarnya nggak masalah. Gitu misalkan, oke, kita berarti buat GX suatu fungsi yaitu min X1, X2 tetap, tapi kita kasih penalti berupa kita tambahkan X1 tambah 2X2 min 4 kuadrat. Gitu. Nah, sekarang objektif kita adalah, oh ini dikali row, sorry. Ini dikali row. Tambah yang ini dikali row. Kayak gitu. Nah, nanti row-nya ini menuju tahingga. Gitu. Ini kita mau meminimumkan ini. Berarti lagi-lagi kita buat geraknya kayak biasa, lakukan aja cara. Jadi ketika teman-teman udah ngerti konsepnya penalti dan barrier, itu teman-teman bisa lakukan kayak biasa, tapi bedanya modifikasi ini doang. Kalau di barrier ambil limit untuk mu-nya menuju 0, kalau di sini menuju tahingga. Gitu. Kita coba hitung ya. Grad dari G berarti turunkan terhadap X1 min X2 ditambah 2 row X1 tambah 2X2
kurang 4. Nah, turunkan terhadap X1, 1. Kalau yang ini turunkan terhadap X2, min X1 tambah 4 row, X1 tambah 2X2 kurang 4. Kayak gitu. Nah, kayak gini dia. Jadi, inilah untuk si fungsi ininya, fungsi gradiennya. Setelah itu, kalau kita mau di titik stasioner, ini di set jadi 0. Dengan kita set jadi 0, untuk row-nya menuju Tahingga. Untuk row-nya menuju Tahingga, sebetulnya ya berarti, oh yang ini nggak penting. Yang ini nggak penting berapapun, pokoknya yang ini yang harus 0. Tapi kalau teman-teman belum terlalu jelas dengan itu, kita akan tulis dulu. Min X2 tambah 2. Ups. Min X2 ditambah 2 row X1 tambah 2X2 kurang 4. Nih ya bedanya kalau tadi ada per 2-nya, teman-teman nggak perlu ngurus 2 yang ada di sini atau 4 yang ada di sini berubah jadi 2 doang. Gitu. Tapi kalau nggak ada per 2-nya, timbul 2 sama 4 di sini. Gitu. Nah, jadi dengan metode barrier kita dapat di sini hmm, sorry, dengan metode penalti kita dapat eh, sama dengan 0, sama dengan 0 artinya dan yang satunya min X1 tambah 4 row dikali X1 tambah 2X2 kurang 4 sama dengan 0. Oh, ininya sama ya. Aku bisa tulis dari yang ini eh 2 row dikali X1 tambah 2X2 dikurang 4 itu sama dengan X2. Itu sama dengan X2. Berarti kalau ini X2, yang ini 2X2. Artinya min X1 tambah 2X2 sama dengan 0. Atau oh, X2, X2-nya itu X1. X1-nya itu 2X2. Kayak gitu kira-kira. Kalau X1-nya 2X2, aku coba substitusi ke sini. Ke yang atas ya, jadinya apa ini? Jadinya min X2 ditambah 2 row dikali X1-nya diganti jadi 2X2 ditambah 2X2 dikurang 4. Ini sama dengan 0. Oh, berarti hmm, apa ini? Min X2 ditambah 2 row 4X2 dikurang 4 sama dengan 0. Aku kelompokin semua yang ada X2-nya. Berarti X2 dalam kurung 8 row dikurang 1 dikurang 8 row sama dengan 0. Gitu ya. Ini 8 row itu dari yang ini. Ini 8 row X2. Sementara yang ini jadi min X2. Ini kali ini jadi min 8P sama min 8 row sama dengan 0. Artinya X2-nya sendiri adalah 8 row per 8 row kurang 1. Nah, katanya row-nya menuju Tahingga. Nah, limit row menuju Tahingga, kalau kayak gini nih jadi 1. 8 row per 8 row kurang 1. Row-nya menuju Tahingga. Berarti X2-nya menuju 1. Gitu kalau teman-teman uh, ingat limit menuju Tahingga ini jadi 1. Dengan X2-nya 1, tadi katanya X1-nya itu adalah 2X2. Nih, X1-nya adalah 2X2. Oh, berarti X1-nya 2. Gitu. Oke, jadi solusinya di 21. Gitu. Ini kalau teman-teman belum yakin apakah ini minimum lokal atau maksimum lokal, cek turunan kedua. Cek turunan kedua. Tapi kalau teman-teman udah yakin langsung aja juga nggak apa-apa. Gitu. Ya itu formalnya cek turunan kedua untuk memeriksa apakah itu minimum atau maksimum. Tadi apa jawabannya 2,1. Jadi X1-nya 2, X2-nya 1. Berarti nilainya sendiri adalah minus 2. Kayak gitu. Itu adalah metode uh, penalti. Dan seharusnya ini metode terakhir. Gitu. Metode ketika kita punya kendala yang tidak linear. Gitu. Kendalanya misalkan tadi kalau kita lihat di sini. Oke, yang ini linear sebetulnya. Yang ini linear. Terus di contoh yang lebih rumit adalah oh juga linear ya sebetulnya. Ini juga linear ya, tapi bisa juga digunakan untuk kendala yang tidak linear.
Gitu. Mana tadi contoh yang lain? Nah, yang ini kendalanya nggak linear nih. Gitu. Jadi yang linear itu pun sebenarnya kan linear tuh versi yang lebih sederhana. Yang nggak linear itu perumuman. Jadi ketika ininya linear, ketika fungsi kendalanya linear, teman-teman sebenarnya bisa kayak tadi. Oh, teman-teman coba satu-satu. Kayak gini, kasus satu, kasus dua, teman-teman bikin ketika dinyatakan kayak gini Lagrangian. Nah, tapi ketika teman-teman mau pakai yang cara yang tidak linear untuk ke yang linear, juga bisa-bisa aja sebetulnya. Gitu. Cara yang tidak linear ini sangat bisa dilakukan untuk yang linear. Cuma mungkin ada cara yang lebih sederhana, kenapa teman-teman pakai cara yang lebih rumit. Misalnya kayak gitu aja sebetulnya. Oke, mungkin kayak gitu. Ini buat bagian yang ini. Buat optimisasi dengan kendala, kalau kendalanya persamaan dan ketidaksamaan, sebetulnya teman-teman bisa semuanya hafalin ke yang bagian non-linear aja, karena yang cara yang non-linear selalu bisa berlaku buat yang linear. Tapi cara yang linear nggak berlaku untuk cara yang non-linear gitu loh. Jadi bisa juga sebenarnya teman-teman gunakan yang ini. Tapi yang ini cara-caranya cukup sederhana, jadi harusnya nggak terlalu masalah. Yang linear-linear itu caranya cukup sederhana. Gitu aja mungkin. Oke, mungkin segitu untuk garis besar dari ujian 3 yang tanpa kendala kayak biasa. Yang dengan kendala, ada yang dibuat Lagrangian, setelah itu diselesaikan mirip kayak tanpa kendala untuk fungsi Lagrangian. Ada juga yang dibuat dulu seperti fungsi baru, yaitu ditambahkan penalti atau ditambahkan barrier. Setelah itu diselesaikan juga dengan tanpa kendala. Garis besarnya kira-kira kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanya dari teman-teman? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin aku kembalikan ke akademik. Oke.